Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13. Mau aku cium lagi. Jika Amanda ingin tinggal di sana, Bapak izinkan. Asalkan dia bisa menjaga dirinya. Kali ini ucapan ayah membuat aku dan Satria melongo tak percaya. Apa aku tidak salah dengar? Ayah mengizinkan aku tinggal di apartemen itu. Kenapa tiba-tiba hatiku merasa sedih? Lalu ayah bagaimana? Siapa yang akan menemani ayah di sini? Aku bertanya dengan cemas. Tak bisa kubayangkan jika ayah harus hidup tanpa aku. Manda anakku, ayah bisa menjaga diri ayah sendiri. Kau sudah dewasa, cepat atau lambat kau juga akan meninggalkan ayah. Jika suatu saat kau menikah nanti. Atau mungkin ayah yang akan meninggalkanmu lebih dulu. Suatu saat kita pasti berpisah juga kan, nak? Ayah memandang lekat wajahku. Kata ayah sungguh membuat aku semakin sedih mendengarnya. Seketika air mataku jatuh tak tertahankan. Ayah. Aku spontan memeluk tubuh kurus ayahku yang lemah itu, meluapkan semua rasa di hatiku. Sejak wanita yang tak pantas ku sebut ibu itu pergi dari hidup kami, aku hanya memiliki ayah seorang, berbagi suka dan duka bersama. Aku pasti sangat merindukannya. Sudah, kenapa kau menangis? Kita kan masih bisa bertemu lagi. Yang penting kau wujudkan impianmu untuk menjadi pegawai kantoran. Dan nikmatilah hidupmu, nak. Ayah tak bisa memberikan apa-apa untukmu. Ayah tak sanggup membahagiakanmu dan ayah tak ingin menjadi penghalang impianmu. Suara ayah mulai bergetar, wajah tuanya kini mulai menyedih. Ayah tahu sejak dulu aku selalu memimpikannya untuk jadi pegawai kantoran dan punya gaji besar. Agar bisa menyenangkan hati ayah, dan mungkin inilah saatnya. Ayah, jangan bicara begitu. Kebahagiaan terbesarku adalah ayah, yang terpenting itu adalah ayah. Bisa menjadi putri ayah saja sudah satu kebahagiaan untukku. Aku bangga menjadi anak ayah. Aku kembali memeluk tubuh rentanya. Menumpahkan semua air mata dan kesedihan yang selama ini sudah bersemayam di dadaku. Sedikit berlebihan memang, hanya ingin pindah tempat tinggal saja seperti akan mati. Tapi sungguh aku sangat sedih jika harus berpisah dari ayah. Hahaha, jangan membuat ayah sedih. Ayah menepuk pelan pundakku, mencoba memberikan rasa nyaman dan tenang. Atau aku tidak jadi saja menerima pekerjaan itu? Aku mau di sini saja bersama ayah. Mendadak aku berubah pikiran. Lupa kalau aku sudah jadi pengangguran sekarang gara-gara ulah Satria. Kenapa begitu? Ini kan impianmu. Ayah akan sangat sedih jika kau menolaknya cuma karena ayah. Jangan khawatir. Aku akan mengirim asisten rumah tangga dan pengawal yang bisa dipercaya ke rumah ini untuk menemani ayahmu. Kali ini Satria mencoba ikutan merayuku.
Aku sudah tahu rencananya itu, tapi tetap saja aku sedih jika harus berpisah dari ayah. Tidak usah repot-repot, Nak Satria. Bapak bisa sendiri kok, ucap ayah sungkan. Tidak apa-apa, Pak. Tidak merepotkan sama sekali. Ayah juga harus menurut, agar aku tenang meninggalkan ayah. Nanti setiap ada waktu, aku pasti datang ke sini. Aku sudah melepaskan pelukanku kepada ayah. Ada perasaan lega sekaligus bingung karena semua di luar dugaanku. Iya, Nak, kali ini ayah akan menurut. Kalau begitu malam ini kau berkemaslah, besok pagi aku jemput. Kita ke kantor bersama. Satria sepertinya semangat sekali. Pasti lelaki ini bahagia karena rencananya berjalan sempurna. Jika bukan karena aku butuh uang dan teror itu, aku pasti menolak permintaannya. Lalu kapan asisten rumah tangga dan pengawalnya akan datang? Aku menautkan alisku menanti jawaban dari mulut Satria. Saya usahakan besok pagi mereka sudah ada di sini. Apa bisa dipercaya ucapan lelaki ini? Terdengar tidak masuk akal. Jika dalam semalam dia bisa menemukan asisten rumah tangga dan pengawal yang bisa dipercaya. Ya sudah, kalau begitu sekarang kamu masak makan malam sana. Biar Nak Satria bisa makan bersama kita. Ayah memerintahku, dan aku sempat melirik Satria yang tersenyum bangga. Karena ayah mengajaknya makan malam bersama. Aku beranjak dari dudukku dan melangkah ke kamar untuk berganti baju. Berselang 5 menit kemudian, aku keluar kamar lagi dan segera menuju dapur. Aku olah bahan makanan yang tersedia di kulkas. Walaupun sederhana, mudah-mudahan rasanya tak mengecewakan. Beberapa saat kemudian, makanan sudah terhidang di atas meja makan. Seperti biasa aku mengambilkan nasi dan lauk untuk ayah dan begitu juga untuk Satria. Maaf ya, Nak Satria, lauknya cuma ada ini. Ayah sedikit tak enak hati karena hanya bisa menyediakan lauk yang sederhana. Telur balado, sayur asam dan tempe goreng. Hanya itu menu makan malam kami. Tidak apa-apa, Pak. Apapun makanannya, jika dimasak dengan ketulusan dan cinta, pasti sangat nikmat. Satria berbicara sambil melirik ke arahku. Cih, pandai sekali lelaki ini berbicara. Belum makan saja, aku sudah merasa kenyang dengan kata-katanya itu. Hahaha, betul sekali itu. Ayah tertawa dengan riang. Sejak ibu pergi, belum pernah kulihat ayah seceria ini. Sementara aku hanya terdiam, malas membalas ucapan Satria, bakal panjang nanti jika aku ladeni. Selesai makan malam, Satria pun memutuskan untuk pulang. Setelah berpamitan dengan ayah, aku mengantarkan Satria sampai ke teras rumahku. Aku senang sekali hari ini, aku tak sabar menunggu besok datang. Satria berbicara sambil tertawa senang. Memamerkan deretan giginya yang rapi dan putih bersih. Ya, sudah sana pulang, terus tidur. Biar kau tidak terlalu lama menunggu besok datang. Aku meledek Satria yang sedang berdiri di hadapanku. Kau ini, mau aku cium lagi seperti tadi? Ucap Satria gemas dengan nada mengancam.
Dasar ya mulut lelaki yang satu ini. Bisa tidak sih dia jangan mengungkit hal yang tadi, kan aku jadi teringat lagi. Aku malu, Cij, dasar mesum. Aku memakinya dan dia tertawa senang. Dasar aneh, hahaha, aku pulang ya. Setelah puas tertawa, Satria akhirnya pamit juga. Hati-hati. Cup, satu kecupan mendarat di dahiku tanpa permisi. Aku benar terkejut dengan aksi tiba-tiba Satria ini. Benar ya lelaki ini tidak tahu malu. Bagaimana kalau ada yang melihat? Setelah mengecup dahiku, Satria melenggang pergi begitu saja. Dan masuk ke dalam mobilnya lalu melaju meninggalkan pekarangan rumahku. Tentunya aku yang masih terpaku mencoba menenangkan hatiku yang bergemuruh karena ulahnya. Semakin hari semakin menjadi saja kelakuan lelaki yang satu ini. Pagi ini aku terbangun dengan perasaan hati sedih. Sebentar lagi aku akan berpisah dari ayah. Aku pasti sangat merindukannya. Semalaman sudah kupersiapkan barang-barangku. Walaupun aku sempat meneteskan air mata, tapi aku berusaha untuk tegar demi kehidupan yang lebih baik lagi. Aku sudah bersiap menunggu kedatangan Satria. Kini aku menyeret tas besar berisi barangku ke ruang tamu. Kubuka pintu rumahku mencoba menghirup udara pagi yang segar. Embun saja masih bertengger di dedaunan. Tiba netraku menangkap sebuah kotak yang sedikit aneh di penglihatanku. Aku mendekati kotak itu dan memungutnya, lalu kubuka dengan hati-hati. Seketika mataku membulat sempurna saat melihat isinya. Ada sebuah boneka Barbie yang kepalanya sudah terlepas dari badannya. Dan apa ini? Aku meraih secarik kertas yang bertuliskan, Amanda, bersiaplah, kematian semakin mendekatimu. Aku spontan melemparkan kotak itu, bersamaan dengan kedatangan Dimas. Kau kenapa? Dimas bertanya dengan cemas. Aku yang gemetaran hanya menunjuk ke arah kotak itu. Aku benar takut. Apa ini? Dimas memungut kotak itu dari bawah dan memeriksa isinya. Dimas pun semakin khawatir saat membaca surat ancaman dari si peneror. Dan segera membuang kotak itu beserta isinya ke tong sampah. Siapa sebenarnya peneror itu? Aku yakin dia bukan Satria seperti yang kita curigai. Aku benar penasaran siapa pelakunya. Aku tahu Satria takkan melakukan semua ini. Entahlah, ini sudah yang kedua kalinya. Apa sebenarnya mau si peneror itu? Dimas ikut berpikir. Aku takut sekali. Aku masih gemetaran karena kotak sialan itu. Apa tujuan si peneror? Aku merasa tak punya musuh atau orang yang bermasalah denganku. Tunggu, apa ini benar perbuatan ibu? Tapi apa ibu setega ini? Atau memang ini ulah Evan? Tapi untuk apa dia melakukan semua ini? Aku benar bingung. Ada apa ini? Tiba ayah keluar dan menghampiri kami. Aku takut ayah syok mengetahui semua ini. Tidak ada apa-apa, ya.
Aku menjawab cepat sebelum Dimas membeberkan masalah ini. Kalau begitu kenapa masih di luar? Ayo masuk, kita sarapan bersama. Ayah mengajak kami masuk ke dalam rumah. Syukurlah, sepertinya ayah tidak curiga. Tidak usah, Pak, saya sudah sarapan tadi. Saya kesini cuma ingin menjemput Manda bekerja saja. Dimas menolak ajakan ayah. Ya, ampun. Aku benar-benar lupa mengatakan kepada Dimas. Jika aku sudah tidak bekerja lagi di toko roti itu. Aduh, kenapa bisa lupa sih Amanda? Maaf, Mas. Aku lupa bilang, kalau aku sudah tidak bekerja lagi di toko roti itu. Mulai hari ini aku bekerja di perusahaan Satria. Aku menjelaskannya dengan sedikit takut. Aku takut Dimas kecewa karena aku mengabaikannya. Oh, begitu? Ya sudah, aku bisa mengantarmu ke sana setiap hari kok. Tidak usah, Mas, karena mulai hari ini aku tinggal di apartemen dekat kantor. Jadi aku tak merepotkanmu lagi. Aku menjelaskannya dengan sedikit tak enak hati. Apartemen, Dimas tampak sedikit terkejut. Iya, itu apartemen Satria yang tidak terpakai. Aku menumpang tinggal di sana. Lanjutku lagi. Dimas terdiam, wajahnya mendadak berubah masam. Tiba-tiba mobil Satria memasuki pekarangan rumahku. Lelaki itu turun bersama seorang wanita dan lelaki paruh baya. Aku yakin itu pasti asisten rumah tangga dan pengawal yang dia janjikan. Selamat pagi semua. Satria menyapa ayah, aku dan Dimas dengan senyuman secerah mentari pagi. Pagi. Jawab kami serentak. Pak, perkenalkan ini Bisumi dan ini suaminya Mang Ujang. Mereka yang nanti akan menemani Bapak di sini. Satria memperkenalkan dua orang yang datang bersamanya itu. Wah, Bapak jadi merepotkan ini, ucap ayah sungkan. Tidak sama sekali, Pak. Yang penting Manda bisa tenang bekerja. Satria berbicara sambil melirik ke arahku. Apaan sih? Kenapa melihatku begitu? Kalau begitu, aku permisi dulu. Dimas yang sepertinya merasa diabaikan, akhirnya pamit undur diri. Bro, kalau begitu titip jagain Manda ya. Kalau ada apa-apa, cepat kabari aku. Dimas beralih menepuk pundak Satria. Sepertinya mereka mulai berdamai. Oke, tentu saja. Satria membalas ucapan Dimas dengan senyuman. Saya permisi dulu, Pak. Dimas berpamitan dengan ayah. Dan ayah membalasnya hanya dengan anggukan. Kalau begitu, mari masuk, kita sarapan dulu. Ayah mengajak kami semua masuk. Akhirnya kami berlima sarapan bersama. Walaupun Satria, Bisumi dan Mang Ujang sudah sarapan dari rumah. Tapi ayah tetap memaksa mereka untuk makan lagi. Setelah selesai sarapan, tibalah aku yang berpamitan dengan ayah. Seketika suasana terasa mengharu biru. Yah, aku pergi dulu ya. Ayah baik di sini, jaga kesehatan, jangan telat makan. Jangan lupa minum obat dan banyak istirahat.
Begitu banyak pesan yang aku sampaikan kepada ayah. Aku benar-benar cemas ayah meninggalkan ayah. Iya, bawel. Ayah akan selalu ingat pesan anak ayah ini. Ayah tersenyum sambil mencubit hidungku. Aku sudah sedih begini. Ayah masih bisa tersenyum begitu. Aku memeluk ayah erat seakan besok tak akan bertemu lagi. Air mataku jatuh membasahi pipiku, luntur sudah bedakku. Setelah berpamitan dengan ayah, aku dan Satria pun meninggalkan rumah itu. Walaupun berat, aku harus tegar. Selama di perjalanan, aku hanya diam. Satria membiarkanku tetap begitu. Dia tak ingin mengganggu waktu sedihku. Dan aku pun tak menceritakan kejadian teror tadi kepada Satria. Mendadak aku malas bicara. Aku sudah berada di gedung Wijaya Group. Tempat di mana aku pernah bermimpi bisa menjadi bagian di dalamnya. Dan hari ini akan terwujud. Seorang wanita yang kutahu adalah sekretarisnya Satria. Menunjukkan meja kerjaku di staf bagian pemasaran. Dia juga memberitahukan apa saja pekerjaan yang harus aku lakukan dan peraturan kantor ini. Rasanya tidak terlalu sulit, aku pasti bisa jika aku mau terus belajar dan berusaha. Setelah menjelaskan ini itu, sekretaris Satria itu pun berlalu dari hadapanku. Meninggalkan aku dengan 3 orang lainnya. Hai anak baru, kenalin aku Sinta. Seorang gadis bertubuh mungil dan berkacamata menyodorkan tangannya ke hadapanku. Aku Amanda, panggil saja Amanda. Mohon bimbingannya ya. Aku menjabat uluran tangan Sinta dan tersenyum ramah. Tentu saja, Manda, kita kan satu tim, harus bekerja sama dong, ucap Sinta. Aku senang sekali mendapat teman seperti Sinta. Sepertinya dia gadis yang baik dan ramah. Sementara 2 orang karyawan lagi hanya melirikku dengan tidak suka. Aku tahu tak semua orang bisa menyukai kita. Apalagi kita masih menjadi orang baru yang belum dikenal tabiatnya. Bersambung.